Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Shalom. Marilah kita masuk saat teduh sejenak untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan bangkit berdiri, kita memuliakan Allah dengan menyanyikan Suci, Suci, Suci.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema dalam ibadah ini adalah memelihara persekutuan dengan Sang Roti Hidup. Melalui tema ini, kita semua diajak untuk senantiasa memelihara persekutuan dengan Sang Roti Hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan senantiasa mewujudkan sikap percaya kepadanya melalui setiap karya dan kehidupan kita, didasari dengan karya anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mensyukuri karya anugerah atas kita sekalian dengan memuji Allah dengan nyanyikanlah Kidung Baru 1, bait pertama dan yang kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Sabda Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 2-6, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mendasarkan dengan firman Tuhan itu, marilah kita meneliti kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita masuk saat hening sejenak. Tuhan menghendaki dalam kehidupan setiap orang percaya untuk senantiasa menjalani kehidupan bersama dalam ikatan kasih
dan memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jujur di hadapan Tuhan, kadangkala kita memiliki sikap angkuh, kata-kata kasar, tidak sabar satu dengan yang lain. Bahkan kita kehilangan kasih yang diwujudkan dengan sikap yang tidak peduli terhadap orang lain. Kadangkala dalam kehidupan bersama, kita belum mampu mewujudkan kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Yang ada adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kebencian, permusuhan, dendam, bahkan perselisihan dan perpecahan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan secara litani. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosaku aku dikandung. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang keremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Amin. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah Allah yang diambil dari Yohanes 6 ayat 47 sampai 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi kita dan mengampuni kita. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Mari firman Tuhan tersebut kita sanggupi bersama dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412, bait pertama dan kedua, tuntun aku Tuhan Allah.
dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau memanggil kami semua untuk merasakan pemeliharaan Tuhan atas iman kami. Jika saat ini Engkau melihara kami dengan firman-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati, pikiran dan telinga kami, sehingga semuanya boleh menjadikan kehidupan kami dibangun atas dasar firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Engkau urapi dan Engkau berkati, sehingga boleh berkata-kata menurut kehendak-Mu. Kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 35. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 35 yang demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tema kita pada saat ini adalah memelihara persekutuan dengan Sang Roti Hidup. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, memelihara sebuah ikatan tetap dalam kesatuan itu membutuhkan kesadaran, motivasi, dan juga komitmen. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika pasangan akan memulai ikatan menjadi suami istri, hidup berkeluarga, selalu diawali dengan bayangan yang ideal, indah, dan bahagia selamanya. Mulai dari persiapan pernikahan, saat janji pernikahan diikrarkan dan juga pesta dilangsungkan. Yang ada adalah gambaran bahagia. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua hal indah dan sukacita itu tetap ideal. Beriring dengan waktu, mulai diterpa perkara, diperhadapkan dengan konflik, diperhadapkan dengan perbedaan pendapat, silih paham satu dengan yang lain, bahkan juga kesulitan-kesulitan yang bisa jadi itu menimbulkan kerenggangan ikatan kebersamaan. Dan disitulah pasangan ini diuji komitmennya untuk senantiasa memelihara ikatan yang mula-mula. Ketika salah satu pasangan kemudian berubah atau tidak setia, ataupun juga bisa jadi memilih atau berpaling kepada yang lainnya. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Di dalam kehidupan kita orang percaya pun juga hendaknya untuk bisa senantiasa memelihara sebuah ikatan tetap di dalam kesatuan. Terlebih kesatuan dengan Sang Roti Hidup yang adalah Kristus. Tentunya membutuhkan kesadaran, membutuhkan komitmen, membutuhkan motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa memahami itu maka kita harus mengerti siapakah Sang Roti Hidup itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan digambarkan sebagai roti hidup? Oleh karena dialah yang memelihara dan dialah sumber kehidupan bagi manusia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 33, karena roti yang dari Allah, ya roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ingin menunjukkan bahwa Sang Roti Hidup itu adalah sumber kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu, relasi yang akrab, relasi yang intim dengan Tuhan menjadi sangat penting di dalam kehidupan manusia. Tanpa ada relasi yang baik dengan Tuhan, dengan Sang Roti Hidup, dengan Tuhan Yesus Kristus, maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Gambaran Yesus sebagai roti itu menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita orang percaya. Hidup manusia tidak hanya bergantung pada hal-hal yang bersifat jasmania saja, atau roti yang sesungguhnya. Pada dasarnya manusia membutuhkan roti hidup yang memuaskan, yang mengenyangkan,
yang membuat nyaman hidupnya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, coba kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Apa reaksi ketika orang itu lapar? Tidak ada makanan. Ada kecenderungan di dalam kehidupan manusia itu akan marah. Mudah emosi. Atau mungkin sebaliknya bisa jadi juga putus asa. Coba lihat ketika kita melihat adanya PPKM darurat, bagaimana orang itu mencari kebutuhan makannya ketika itu terhambat. Banyak yang marah. Banyak yang tidak sabar. Banyak yang emosi. Tapi juga ada yang putus asa. Oleh karena beban yang harus dihadapi. Ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, coba kita bayangkan bagaimana ketika kebutuhan tidak terpenuhi. Nah ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu membutuhkan makanan. Tetapi di dalam kehidupan manusia tidak hanya sekedar itu, tetapi membutuhkan hal-hal yang rohani. Membutuhkan roti hidup. Coba kalau kita bayangkan bahwa manusia itu sudah kenyang gitu ya. Ya tentunya sudah tidak emosi lagi, tidak marah-marah lagi, ya, toh? Yang ada nyaman kan gitu. Demikian juga Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika orang itu menerima roti hidup dan dikenyangkan, dipuaskan oleh roti hidup, maka kehidupannya akan boleh merasakan damai sejahtera. Oleh karena apa? Segala sesuatunya telah dipenuhi. Ketika butuh makan sudah tersedia. Ketika membutuhkan segala sesuatu untuk diminum, segala sesuatu telah tersedia. Yesus Kristus itulah sumber damai sejahtera di dalam hidup manusia. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, perikop kita saat ini ingin mengajak orang-orang percaya untuk benar-benar mengutamakan Tuhan, sehingga segala sesuatunya akan dicukupkan. Kita diingatkan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33, katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, sungguh luar biasa janji Tuhan. Ketika orang itu mengalami persekutuan dengan Kristus, mengalami persekutuan dengan kerajaan Allah, bahkan setiap firman, maka semua itu akan ditambahkan kepadanya. Lalu bagaimana agar kita mampu memelihara persekutuan dengan sang roti hidup itu, mengalami persekutuan dengan Kristus? Yang pertama Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan adalah memiliki kesadaran untuk senantiasa berjumpa dengan Dia dengan motivasi yang benar. Harus diakui Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, banyak orang itu memiliki semangat dan berjumpa dengan Yesus. Banyak orang-orang yang senantiasa ingin mencari Yesus, karena mereka menganggap bahwa Yesus dipandang sebagai Mesias yang dinanti-nantikan, yang akan menolong mereka, yang akan memenuhi setiap kebutuhan mereka. Oleh karena pada saat itu Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, situasi kelaparan terjadi.
Tetapi mereka mencari Yesus bukan oleh karena Yesus sendiri, bukan oleh karena Dia, tetapi oleh karena makanan. Oleh karena itulah Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat bahwa motivasi mereka mencari Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus, oleh karena makanan. Dan itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena mereka membutuhkan makanan secara jasmani, tetapi Tuhan Yesus ingin menyampaikan satu hal yang hakiki yang disampaikan kepada mereka. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengungkapkan siapa dirinya sebagai Mesias yang dapat memberikan hidup. Bukan hanya soal makan dan tetapi juga soal kehidupan yang kekal yang akan diberikan kepada setiap orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Di dalam kehidupan kita pun juga kadangkala di dalam persekutuan ibadah, bisa jadi kita pun juga memiliki motivasi yang tidak benar. Sama seperti orang-orang yang mencari Yesus, yang berjumpa dengan Yesus, yang datang kepada Yesus. Mungkin juga di dalam persekutuan ibadah, orang itu ingin mendapatkan berkat. Yang diutamakan pikirannya berkat, tetapi tidak berjumpa dengan Yesus. Tidak berfokus, berorientasi kepada Dia. Orang sering menjalani ibadah oleh karena ada motivasi bahwa segala sesuatu hidup menjadi mudah. Hidupnya tidak ada persoalan lagi, hidupnya tidak ada masalah lagi. Apa yang diinginkan segala sesuatu itu mudah. Rezekinya lancar. Apa yang dibutuhkan semuanya terpenuhi. Jadi motivasinya seperti itu. Motivasinya bukan Dia, bukan anugerahnya, bukan Yesus, tetapi kepada hal yang lain. Kenapa banyak orang Kristen, orang percaya kecewa? Oleh karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa banyak orang Kristen kecewa? Oleh karena hidupnya kok tidak mudah, hidupku kok sulit. Saya itu sudah beribadah dengan sungguh, saya sudah berdoa, saya setiap hari datang kepada Tuhan, tetapi masalahku tetap terjadi, persoalanku tetap terjadi. Gimana Tuhan? Oleh karena orientasinya kepada persoalan, bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen seolah-olah bebas dari pergumulan persoalan. Apakah seperti itu? Tentu tidak, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Melalui firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ketika kita mencari Yesus bukan karena motivasi yang lain selain diri Tuhan Yesus Kristus, disertai dengan sikap percaya kepadanya. Jadi ini motivasinya Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
agar kita dimampukan untuk memelihara persekutuan dengan Sang Roti hidup itu, memiliki orientasi kepada kekekalan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan dorongan untuk dapat makan. Orang itu harus mengupayakannya dengan cara bekerja. Ini dalam ayat 27. Bekerja. Untuk mendapat makanan merupakan hal yang lumrah dan itu harus dilakukan oleh manusia. Tetapi bekerja yang seperti apa yang membuat seseorang dapat bertahan dan memiliki orientasi, bukan demi kebutuhan hidup harian saja. Dorongan bekerjalah, Yesus mengatakan, bukan untuk makanan dan yang dapat binasa, melainkan yang dapat dimakan sampai kekal. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh mencari nafkah atau mencari kebutuhan hidup. Bukan berarti hidup kita itu tidak bekerja, yang penting ongkang-ongkang begitu. Bukan seperti itu. Bekerja, mencari nafkah, atau mencari kebutuhan hidup itu harus. Dan itu harus dilakukan dengan giat yang tulus. Akan tetapi ketika kita bekerja, hendaklah bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga ketika kita bekerja, memiliki sikap takut akan Tuhan. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin menawarkan sebuah orientasi dan motivasi kerja yang dilakukan demi kelestarian hidup dalam jangka panjang, atau boleh dikatakan dalam konsep kekekalan. Seandainya kita bekerja orientasi bukan oleh karena sekedar pemenuhan jasmani, tetapi dilakukan atas dasar sikap iman, percaya atas anugerah Allah dan kebenaran firman Allah. Firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 4 katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang kedua, Bapak bisa dikasihi Tuhan. Jadi kita perlu terus senantiasa memiliki orientasi kepada kekekalan. Yang ketiga, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita bisa memelihara persekutuan dengan Sang Roti hidup. Terus senantiasa melatih pertumbuhan iman dalam bekerja. Yang ini menghidupi misi diri, agar hidup kita senantiasa berpadanan dengan kehendak Allah. Orang banyak nampaknya terpikat dengan hal-hal yang sifatnya langgeng. Bekerja dan dapat makanan yang berlangsung terus sampai kesudahan zaman. Sehingga mereka pun merespon, pekerjaan apa yang harus diperbuat untuk mengerjakan pekerjaan Bapa? Pekerjaan apa yang sesuai dengan kehendak Allah dan itu berdampak langgeng? Yesus menjawab, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Apa maksudnya, Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan? Ini soal iman, ini soal kepercayaan yang harus terus dibangun di dalam hidup setiap orang percaya. Iman terus dilatih dengan melakukan.
Dan itu dikerjakan di dalam setiap karya pekerjaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yakni hidup dan bekerja dengan percaya kepada nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah 3 hal penting yang kita renungkan di dalam kehidupan kita untuk memelihara kesatuan baik sebagai keluarga maupun gereja. Kita didorong untuk senantiasa mengolah kesadaran diri, menghidupi motivasi mengikut Kristus dengan benar, dan memiliki komitmen bersama. Ketika kita menjaga, memelihara persekutuan dengan Kristus, Sang Roti Hidup, Sang Pemelihara dan sumber kehidupan kita, mari kita terus juga memiliki komitmen. Saya siap untuk terus senantiasa menjalani kehidupan yang mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus dengan motivasi yang benar, mengalami ikatan damai sejahtera oleh karena Kristus. Dan mari kita terus memiliki orientasi kepada kekekalan, tidak kepada dunia, tidak kepada persoalan, tidak kepada kebutuhan kita. Ya, memang kita mencari kebutuhan dengan bekerja. Tapi ketika kita bekerja, itu oleh karena nama Yesus. Mari kita terus melatih pertumbuhan iman kita melalui setiap karya pekerjaan kita. Bapak, Ibu, sudah dikasihi Tuhan, dan ini membutuhkan komitmen pribadi dan komitmen bersama. Ketika kita percayakan kuasa nama Yesus yang diutus Bapa sebagai sumber kehidupan kita, sumber berkat, maka kita sedang terhubung dengan Allah, Sang Sumber Kehidupan. Jadi sebagai gerejanya, memelihara relasi dengan Bapa, memelihara relasi dengan Yesus Kristus, dilakukan dengan cara mengimani kuasa Yesus dalam kehidupan bersama sebagai keluarga kerajaan Allah, di dalam kehidupan bersama kita. Mari kita terus pelihara persekutuan kita dengan Sang Roti Hidup, dengan Yesus Kristus, Sang Pemelihara dan sumber kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup, jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami saat ini mengucap syukur Tuhan atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami senantiasa untuk memelihara persekutuan dengan Sang Roti hidup. Kami pulih memelihara persekutuan kami dengan Kristus dalam setiap karya dan kehidupan kami, baik itu secara pribadi atau di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang percaya, atau bersama-sama di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Mampukan kami Tuhan, agar kami senantiasa memiliki kesadaran untuk senantiasa mencari Yesus dan rindu untuk berjumpa dengan Yesus dan menjumpai Yesus dengan motivasi yang benar. Biarlah Tuhan di dalam setiap perjumpaan kami dengan Yesus, bahwa Engkaulah satu-satunya pusat kehidupan kami, orientasi hidup kami, tidak kepada yang lain. Dan biarlah kami memiliki sikap percaya kepadamu. Mampukan kami untuk senantiasa memiliki orientasi kekekalan dalam hidup kami. Oleh karena hidup kami bukan hanya dari roti saja, kebutuhan jasmani saja, tetapi oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena karya anugerah Tuhan, sehingga ketika kami bekerja, bila kami bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biarlah kami boleh bekerja untuk senantiasa takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus senantiasa melatih pertumbuhan iman kami melalui setiap pekerjaan dan karya yang kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan terus teguhkan iman percaya kami kepadamu. Di dalam setiap langkah-langkah kami, pekerjaan, karya-karya pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah, para aparat negara, TNI, Polri, tenaga kesehatan, para medis, demikian juga para relawan dan segenap rakyat Indonesia, untuk bahu-membahu, untuk bekerja sama untuk menghadapi COVID ini. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk menghadapi ini semua. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan saja kami dikuatkan dan mampu untuk menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka. Kami serahkan semua ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Secara khusus kami serahkan saat ini Ibu Amsa Gunaryo. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan. Kami mohon pulihkan mereka. Dan kami serahkan ke dalam kuasa kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan jemaat-jemaat sakit dan Adi Yusuf. Kami serahkan Ibu Jito, Bapak Sulistyo, Bapak Rohani, Ibu Munarti Subandi, Ibu Haryati Nurrohim, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, dan kami terus mohon belas kasih untuk pemulihan mereka. Kami serahkan juga anak-anak kami yang masuk sekolah. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka.
Tuhan memberikan ketekunan di dalam belajar mereka. Terlebih Tuhan, kami serahkan juga orang tua yang bekerja berkarya untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kecukupan, kiranya Tuhan memberikan semangat dalam bekerja, sehingga boleh terus senantiasa bersyukur dan tulus di dalam setiap pekerjaannya oleh karena karya anugerah Tuhan Yesus Kristus yang mereka terima. Sehingga semua ini oleh karena karya Allah sendiri yang berkarya atas kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Mari kita pujikan bersama. Makanan secukupnya dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, dan persembahan lainnya diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 397 bait pertama dan kedua, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Maha besar, karena Yesus telah mau
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan, atas kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani. Saat ini kami mengumpulkan persembahan bagimu. Terimalah persembahan ini, kuduskan dan berkati, sehingga pulih menjadi hormat dan kemuliaan bagimu. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Doa syukur kami ini kami naikkan di dalam nama Putra Tunggal-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua dari pelengkap Kidung Jemaat 267, Damai di Dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita di dunia masih akan terus berlanjut. Tetaplah senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Sang Roti hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan apapun. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepadamu. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan Allah menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita bersama akan mendengarkan warta gereja. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Shalom. Warta gereja hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021.
Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Lukas Heri Purnomo Esos STH. Tuhan memberkati. Perjamuan kudus reguler akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 di Gedung Swakul, serta 15 Agustus 2021 di Gedung Mapagan. Mohon perhatian dari warga jemaat. Jumlah penatua dan diaken yang lereh pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Penatua Insinyur Joko Suwarso MP, sudah 2 periode. Kemudian yang kedua, Penatua Widadi Ponco Saputro, 2 periode. Ketiga, Penatua Sri Mariati, 1 periode. Keempat, Penatua Dr. Andes Andreas Jumadi SHMM, 1 periode. Yang kelima, Penatua Sumardi, 1 periode. Yang keenam, Diaken Thomas Suratman, 1 periode. Kemudian Diaken Dwi Anik Parmawati, 1 periode. Diaken Hastomo Putro, 1 periode. Diaken Purnomo Widodo, 1 periode. Diaken Dwi Retno Nurningsih, 1 periode. Kebutuhan penatua dan diaken pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok Hermon 2 orang, kelompok Sion 3 orang, kemudian yang ketiga kelompok Getsemani 2 orang, yang keempat kelompok Zaitun 2 orang, dan yang terakhir kelompok Efrata 1 orang. Untuk proses dan tata waktu pemanggilan penatua dan diaken tahun 2021 ini sudah memasuki masa penarosan. Monggo Bapak Ibu Saudara yang akan ditaros nanti akan dihubungi terlebih dahulu dan kiranya mempersiapkan diri. Untuk 1 minggu ke depan ada saudara-saudara kita yang berbahagia karena usianya ditambahkan 1 tahun. Yang pertama, Saudari Stefani Rina Agustin, tanggal 1 Agustus dari kelompok Kanaan. Yang kedua, Ibu Kristiani Wulan Suci, tanggal 3 Agustus dari kelompok Getsemani. Yang ketiga, Bapak Didik Tri Iswahyudi, tanggal 4 Agustus dari kelompok Efrata. Yang keempat, Bapak Suparjo, tanggal 5 Agustus dari kelompok Getsemani. Yang kelima, Saudari Andrea Viantiesa, tanggal 5 Agustus dari kelompok Zaitun. Yang keenam, Bapak Argo Sumono, tanggal 6 Agustus dari kelompok Getsemani. Yang ketujuh, Ibu Yohana Dona Sintiana Sembiring, tanggal 6 Agustus dari kelompok Hermon. Yang terakhir, Saudari Ariska Pranastiara Putri Eliana, tanggal 6 Agustus dari kelompok Sion. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun. Mohon dukungan doa dari jemaat kepada yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346 bait yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau.